Halo semuanya, welcome back to channel Todopedia. Setelah kita ngebahas ya, ada 15 saham dengan dividen yang gede untuk investasi jangka panjang. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham yang bagus untuk strategi investasi dividen growth investing, yaitu saham-saham yang punya potensi pertumbuhan dividen yang bagus buat kedepannya. Nah, sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu dividen growth investing. Nah, dividen growth investing itu adalah salah satu variasi dari dividen investing, di mana kita investasi di saham yang nggak cuma bagi dividen dengan dividen yield yang cukup gede, tapi juga punya pertumbuhan bisnis yang bagus, dan masih terus investasi untuk ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Nah, kriteria saham untuk dividen growth investing versi Todopedia itu yang pertama, dia tentu punya pertumbuhan laba yang cukup bagus. Terus yang kedua, dia bagi dividen dengan dividen yield itu minimal 4%. Dan yang ketiga, dividen payout rasionya itu maksimal 70%. Jadi di sini gue mau kriteria dividen yield sama dividen payout rasionya yang nggak terlalu tinggi. Karena gue expect mereka itu nyisain uang yang cukup banyak dari laba bersihnya untuk diputerin lagi untuk investasi ngembangin bisnisnya dan terus compounding dalam jangka panjang. Nah, dari tiga kriteria ini, ada tiga saham yang menurut gue cocok banget untuk strategi dividen growth investing. Saham yang pertama itu ada saham CIMB Niaga atau BNGA. BNGA ini saham perbankan yang cukup besar dan dari beberapa tahun terakhir, dia masih terus tumbuh. Meskipun untuk total pinjaman sama pendapatan bunganya itu rata-rata cuma tumbuh rata-rata di sekitaran 2% per tahun, tapi untuk laba bersihnya ini bisa tumbuh sampai rata-rata 13% per tahun. Ini pertumbuhan yang bagus banget untuk laba bersihnya. Artinya memang BNGA ini meskipun pertumbuhan pendapatannya lambat, tapi dia mampu untuk ningkatin efisiensi operasionalnya sehingga labanya tumbuhnya kenceng. Dan itu memang yang jadi strategi jangka panjangnya manajemen BNGA, di mana mereka mau terus ningkatin efisiensi operasionalnya. Terlihat dari rasio cost to income rasionya yang garis merah ini dalam tren yang menurun, yang artinya pengeluarannya BNGA itu makin lama makin kecil relatif kalau dibandingin sama pendapatannya. Nggak cuma itu aja, BNGA juga mau perbanyak alokasi ke pinjaman yang lebih rendah resiko tapi bisa kasih return yang tinggi, yang harapannya itu bisa ngebuat NIM-nya BNGA naik dan kredit macet atau NPL-nya BNGA itu jadi turun. Dan itu semua dilakuin supaya profitability-nya BNGA dari segi return on equity bisa naik ke depannya, dan itu tentunya juga bisa berimbas sama pertumbuhan dari laba bersihnya BNGA. Jadi meskipun pertumbuhan pinjaman sama pendapatannya lambat, tapi dengan manajemen masih terus ningkatin profitability, potensi pertumbuhan laba bersihnya BNGA ke depannya ini masih cukup bagus, yang mana itu efeknya juga akan ke dividennya yang masih akan berpotensi tumbuh. Selain itu, BNGA juga masih terus ngembangin aplikasi digital banking Okto, yang mana itu ngebuat volume transaksinya bertumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan harapannya ke depannya volume transaksinya masih bisa terus tumbuh. Dan kalau volume transaksinya tumbuh, itu juga bisa numbuhin pendapatan dari transaction fee. Secara rasio perbankan, kita bisa bilang kalau BNGA ini bank yang bagus meskipun untuk net interest margin atau NIM-nya ini agak rendah dan di bawah kriteria minimal. Tapi dengan return on equity yang cukup tinggi ditambah non-performing loan atau kredit macetnya yang rendah, itu berarti BNGA ini bank yang profitable. Dan dengan capital adequacy rasionya yang tinggi, artinya BNGA ini punya modal usaha yang lebih dari cukup. Dan itu bisa jadi indikasi kalau BNGA bukan cuma bisa rutin bagi dividen untuk kedepannya, tapi dengan modalnya yang lebih dari cukup, itu artinya dia juga bisa berpotensi untuk memperbesar dividen yang dia bagiin, yang tentunya itu bakalan memperbesar dividen yield. Nah, saham BNGA ini kalau kita beli di harga sekarang per tanggal 1 Juni 2024 ada di harga 1.700, dengan asumsi kedepannya labanya BNGA ini tumbuh dengan pertumbuhan sekitaran 8% per tahun, maka di tahun pertama itu kita dapat dividen dengan dividen yield itu sampai 8,2%. Dan kalau kita hold sahamnya sampai 10 tahun ke depan dengan dia terus tumbuh 8% tiap tahunnya, maka kita bisa dapat dividen itu yieldnya bisa tumbuh sampai 16%. Yang mana ini dividen yield yang gede banget. Dan itu juga dengan dividen payout ratio yang cuma 50%. Artinya dengan dividen yield yang segede itu, masih ada sebagian dari labanya yang disimpan untuk nantinya dipakai untuk investasi ngembangin bisnisnya BNGA.
Dan kalau kita hitung harga wajarnya BNGA dengan metode discounted dividend model dengan asumsi kalau BNGA ini kedepannya pertumbuhannya cukup bagus, kita asumsi sekitaran 8% per tahun, kita dapat harga wajarnya BNGA di sini ada di 2.296. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, ada saham SMSM atau Selamat Sempurna. SMSM ini perusahaan manufaktur yang ngejual komponen kendaraan sama komponen untuk mesin industri. Produk mereka yang paling terkenal itu ada Sakura Filter sama EDA Radiator. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita bisa lihat di sini kalau SMSM ini mampu untuk terus numbuhin revenue sama profitnya dengan tren yang cukup konsisten kecuali di tahun 2020 yang tentunya akibat efek dari pandemi Covid dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus. Nggak cuman itu aja, operating cash flow sama free cash flow-nya juga terus tumbuh, yang artinya SMSM ini mampu untuk terus hasilin uang kas masuk yang jumlahnya terus bertumbuh, yang mana kalau cash flow masuknya itu makin gede, itu tentunya mendukung banget untuk SMSM ini bisa numbuhin dividennya untuk kedepannya. Selain itu, kondisi balance sheet SMSM ini cukup bagus dengan total equity-nya yang jauh lebih besar dari total semua utangnya, dan bahkan uang cash-nya aja itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya SMSM. Jadi memang balance sheet-nya ini sehat banget, di mana SMSM ini bisa dibilang punya kelebihan uang cash, ditambah juga tadi ya cash flow-nya juga positif. Ini tentu ngedukung banget untuk SMSM ini bisa rutin bagi dividen dan dividennya terus bertumbuh. Nah, SMSM ini bagi dividen dengan dividen yield itu sekitaran 4,4% kalau kita beli di harganya yang sekarang di 1.800. 4,4% ini kecil sebenarnya, tapi itu dengan dividen payout ratio yang cuman 48%. Artinya dari laba yang dihasilkan SMSM, 48% itu jadi dividen dan 52% sisanya itu jadi laba ditahan untuk nantinya dipakai buat investasi ngembangin bisnisnya supaya kedepannya revenue sama profitnya tumbuh. Jadi SMSM ini masih pakai setengah dari labanya untuk terus ngembangin bisnisnya dan ini bagus untuk pertumbuhan dividennya SMSM untuk kedepannya. Nah, saham SMSM kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhannya itu sebesar 5% per tahun untuk 10 tahun ke depan, di sini kita dapat harga wajarnya saham SMSM itu ada di 1.810. Dan saham yang ketiga, yang terakhir itu ada saham Bank Mandiri atau BMRI. BMRI ini perbankan blue chip yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu untuk numbuhin pinjaman, pendapatan sama laba bersihnya secara konsisten banget dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi banget. Dengan pertumbuhan yang konsisten kayak gini, terutama untuk pinjamannya yang masih terus tumbuh, ini tentunya bisa memperbesar pendapatan sama labanya BMRI untuk kedepannya. Dan kalau labanya tumbuh, itu tentunya juga bisa memperbesar dividen yang bakalan dibagiin ke depannya. Rasio perbankannya BMRI juga nunjukin kalau BMRI ini bank yang kinerjanya sangat-sangat bagus. Dengan return on equity yang tinggi banget, net interest margin atau NIM-nya yang juga tinggi, CASA rasionya ini juga tinggi, presentase kredit macet atau non-performing loan-nya yang kecil banget, terus loan to deposit rasionya yang bagus, dan capital adequacy rasionya yang tinggi. Nah, saham BMRI kalau kita beli di harga sekarang per video ini dibuat ada di 5.900, kita bisa dapat dividen itu dengan dividen yield 6%, dan itu dengan dividen payout rasio 60%. Yang mana ini dividen yang cukup besar, plus BMRI juga masih nyisain 40% sisa dari labanya untuk investasi supaya bisnisnya bertumbuh. Jadi ini dividen yang lumayan gede dan potensi pertumbuhannya juga cukup besar. Nah, bicara soal pertumbuhan, BMRI ini terus ngembangin aplikasi perbankan digital Livin by Mandiri. Dan itu berefek ke jumlah transaksi dan nilai transaksinya yang bertumbuh terus dalam 1-2 tahun terakhir. Transaksinya yang terus bertumbuh, ini ngebuat pendapatan dari transaction fee atau fee-based income-nya ngalami pertumbuhan. Nah, selain dari Livin, platform digital banking Kopra ini juga bisa bertumbuh nilai transaksinya, yang berefek ke pendapatan fee-nya yang bertumbuh. Jadi salah satu katalis pertumbuhan untuk BMRI ke depannya itu adalah digital banking Kopra dan Livin yang bisa kasih pendapatan transaksi yang bertumbuh. Selain itu, pinjamannya BMRI yang terus tumbuh, tentu ini akan membuat pendapatan bunga pinjamannya jadi tumbuh. Dan dengan begitu, laba bersihnya ke depannya juga bisa ikutan tumbuh. Nah, saham BMRI kalau kita simulasiin pertumbuhan dividennya dengan asumsi pertumbuhan itu sebesar 9% per tahun, kita bisa dapat dividen yield yang bertumbuh dari 6,5% di tahun pertama jadi sampai 12% di tahun ke-10. Yang mana itu dividen yield yang gede. Dan saham BMRI kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan itu sekitaran 9% per tahun untuk 10 tahun ke depan, kita dapat harga wajarnya saham BMRI itu ada di 8.000.
Nah, di video sebelumnya itu harga wajarnya ada di 8.600 dengan asumsi pertumbuhan itu 10% per tahun. Nah, kali ini dengan asumsi pertumbuhan yang sedikit lebih kecil di 9%, itu harga wajarnya ada di 8.000. Nah, menurut gua memang harga wajarnya BMRI itu ada di kisaran 8.000 sampai 8.600. Karena menurut gua memang pertumbuhannya BMRI ke depannya itu ada di sekitaran 9 sampai 10% per tahun. Balik lagi ini cuma perkiraan gua aja. Tapi kita kan nggak tahu ya ke depannya berapa persisnya tingkat pertumbuhan dari BMRI. Makanya ada baiknya kita tetap pakai margin of safety itu di sekitaran 20 sampai 30%. Oke, jadi itu dia ya 3 saham terbaik untuk dividen growth investing. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah 3 saham ini bagus buat dividen growth investing untuk jangka panjang? Nah, kalau kalian punya opini lain, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini terus tumbuh. Disclaimer ya, kalau ini bukan ajakan atau perintah untuk jual beli 3 saham ini, jadi keputusan itu 100% ada di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.